Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clay. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang create, update, dan delete data dengan menggunakan framework coordinator versi 3. Nah, pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat modal untuk tambah data. Seperti ini teman-teman contohnya. Nah, jadi pada video kali ini bagaimana caranya kita akan membuat fungsi dari tombol edit data. Tapi kita akan menggunakan modal dari Bootstrap. Begitu teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman jalankan web server teman-teman. Selanjutnya kita buka text editor kita masing-masing. Nah, kita bisa masuk ke application, kemudian ke views, selanjutnya ke index. Nah, yang pertama sekali kita bisa kopikan teman-teman ya, script dari tambah data itu, tambah data di sini. Kita bisa kopikan sampai ke sini. Kita copy. Kemudian di sini kita bisa kasih komen lagi modal untuk edit supaya kita tahu batasannya. Kita tutup jadi akhir edit. Sudah, di sini kita pastekan yang tadi kita copy. Coba kita file, kita save. Nah, selanjutnya yang pertama kita ganti dulu ID-nya teman-teman ya. Kita ganti ID-nya jadi edit modal misalnya. Selanjutnya kita bisa kopikan button tambah data yang ada di sini. Kita bisa kopikan teman-teman ya. Kita copy dulu. Selanjutnya kita masuk ke edit di sini. Ini bisa kita hapus dulu teman-teman ya. Kita hapus. Selanjutnya kita paste. Kita rapikan dulu. Selanjutnya untuk float right ini bisa kita hapus. Kemudian btn ini bisa kita ganti menjadi batch biar dia kecil. Selanjutnya ini bisa kita ganti jadi edit. Kemudian yang paling penting itu adalah data targetnya. Kita jangan lagi example modal tapi edit modal. Kita file, kita save. Selanjutnya coba kita refresh. Nah teman-teman, udah rapi teman-teman ya. Udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah sekarang bagaimana caranya ketika tombol edit ini diklik, datanya juga muncul. Kalau sekarang masih kosong teman-teman ya. Namanya kosong, emailnya kosong, alamatnya kosong. Kita maunya ketika edit diklik, data yang ada di sini itu tampil juga. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa kembali ke teks codingan kita. Kemudian di sini kita bisa buka dulu tag PHP teman-teman ya. Di dalam data target kita kasih tag PHP. Di dalamnya kita bisa kasih echo $MHS kemudian kasih ID. Kita coba file, kita save. Ini dari mana? $MHS kemudian ID. Itu dapat dari sini teman. Ini $MHS kemudian ID-nya ada di dalam database kita. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang belum mengerti, teman-teman bisa cek aja di video kita sebelumnya supaya teman-teman nggak keliru ketika mengikuti tutorial untuk kelanjutannya. Begitu teman-teman. Nah, sudah. Selanjutnya kita scroll ke paling bawah. Ke sini edit modal. Kita bisa masukkan lagi teman-teman ya ID yang kita buat di data target tadi. Kita buka tag PHP. Tutup. Kita kasih lagi echo $MHS. Kita kasih ID. Sudah, coba kita file, kita save. Nah, ini kita ganti jadi edit teman-teman. Jadi form edit data. Kita save. Sudah, coba kita refresh. Coba kita klik edit. Nah, kenapa belum mau teman-teman ya? Nah, untuk edit dengan menggunakan modal, kita harus melakukan perulangan. Supaya nanti datanya itu bisa terambil semua. Nah, jadi kita ketikkan dulu deh. PHP,
kemudian for each, dolar mahasiswa, S, dolar MHS. Nah, ini dari mana Bang? Kok bisa dapat dari sini? Ini kita bisa ikuti sama dengan yang di sini. Nah, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Begitu teman-teman. Nah, kita kembali. Kemudian di sini kita bisa kasih dolar $0 sama dengan 0 titik koma. Jadi nanti nomornya itu memulai dari 0 supaya datanya itu ketika diklik itu menyesuaikan dengan ID yang kita klik. Begitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa kasih dolar $0 plus teman-teman. Kita file, kita save. Selanjutnya jangan lupa langsung kita tutup for each-nya supaya nggak error. Di paling bawah kita kasih PHP and for each. Sudah, coba kita file, kita save. Kita refresh. Nah, tadi editnya nggak mau diklik teman-teman. Sekarang coba kita klik. Nah teman-teman, udah mau teman-teman ya? Udah mau. Tapi permasalahannya namanya masih kosong. Oke. Selanjutnya, di sini kita kasih lagi satu lagi atributnya itu value. Kemudian PHP, kita kasih echo dolar MHS, kita kasih nama. Kita file, kita save. Coba kita refresh dulu. Kita klik edit. Nah teman-teman, Milform Clay 1. Coba kita klik Clay coba. Clay coba sudah teman-teman ya. Nah begitu teman-teman. Jadi untuk ke bawahnya, untuk name dan alamat kita bisa kopikan. Ini kita bisa kopikan. Kita bisa paste. Ini kita ganti jadi name. Tuh di alamat juga. Kita kasih jadi alamat. Sudah, kita file, kita save. Coba kita refresh. Kita klik edit. Sudah ada semua datanya teman-teman. Tapi kalau diklik simpan, masih error teman-teman ya. Karena untuk di form action-nya kita masih di sini. Form proses tambah data. Nah, sekarang kita akan perbaiki action-nya. Kita ganti menjadi proses edit data. Ini kita bisa menyesuaikan dengan yang ada di controller. Di controller, home, kita cari proses edit data ada nggak? Ada teman-teman ya, ini. Proses edit data. Nah, tapi sebelumnya, sama seperti di video sebelumnya, kita kasih inputan yang tipenya itu hidden. Supaya dia tahu ID berapa yang sedang kita klik. Dan ID berapa yang ingin kita update. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih input. Tipenya itu hidden. Name-nya ID. Selanjutnya, kita kasih value. Kita buka tag PHP. Echo dolar MHS. Selanjutnya kasih ID. Coba kita file. Kita save. Coba kita refresh. Udah, kita klik edit. Kita ganti menjadi Milform Clay 2 misalnya. Coba klik simpan. Nah, teman-teman, data berhasil diedit. Milform Clay 2. Kita coba lagi. Clay coba ini kita ganti menjadi Clay coba tes. Simpan. Nah, data berhasil diedit. Clay coba tes. Begitu teman-teman. Jadi video kali ini kita sudah belajar bagaimana caranya membuat fungsi dari edit data dengan menggunakan modal pada Bootstrap. Nah, untuk pada video selanjutnya, kita akan masih melanjutkan tutorial tentang create, update, dan delete data dengan menggunakan framework Coding Editor 3. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk like,
share, dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Emil Fongkel pamit, terima kasih.